Sadarlah, Presiden hanya punya waktu 7 hari. Ditulis oleh Alifur Rahman di siwar.com. Halo semua, masih bersama berita Google hanya di channel Aish Kids. Jika Anda suka pada video atau berita ini, mohon di subscribe, komen, dan share. Selamat menyaksikan video ini. Mantap! Jika Anda sudah membaca artikel terbaru saya di siwar.com berjudul "Akhirnya Saya Sadar Ada Mafia Corona", berarti Anda sudah tahu bagaimana kondisi tim khusus penanganan corona di Indonesia. Cukup berantakan, dibutakan oleh uang dan para mafia medis. Meskipun saya yakin sudah ada jalan keluar, tapi tetap saja saya ingin menuliskan catatan ini untuk mengetuk tim dokter di seluruh Indonesia, terutama dokter pendukung Jokowi dan yang masih mencintai NKRI. Begini kawan-kawan, posisi Presiden hari ini memang sangat sulit. Arus informasi disekat dan dibatasi, dikelilingi kepentingan. Presiden juga sudah dibatasi untuk tidak belusukan atau bertemu dengan banyak orang. Bahkan rapat pun sudah via conference. Sehingga kekuatan terbesar seorang Jokowi mendengar suara rakyat hari ini sudah dibabat habis dengan alasan virus corona. Presiden hari ini menunggu hasil terapi plasma yang sedang kita kerjakan secara senyap selama beberapa hari terakhir. Menunggu ada pasien yang berhasil disembuhkan dengan terapi plasma agar Presiden dapat mempertimbangkan untuk mengeluarkan perubahan kebijakan agar penanganan corona di Indonesia jadi lebih cepat dan ideal. Masalahnya kita tak punya banyak waktu, kita hanya punya waktu beberapa hari lagi untuk membuktikan. Kita hanya punya waktu sekitar seminggu untuk mengirim informasi secara jelas kepada Presiden bahwa sudah ada pasien yang sembuh berkat terapi plasma. PSBB di Jakarta pada prakteknya adalah lockdown tanpa pengerahan militer. Kondisinya buruk sekali. Ekonomi lumpuh, warganya kehilangan pekerjaan. Dan hari ini muncul wacana PSBB akan diperpanjang. Lebih buruknya, Kemenkes menjawab tak perlu ada izin lagi, jadi bisa langsung diperpanjang. Jangan pikir ini perkara biasa. Ini jelas menggiring Presiden ke jalur maut. Hari ini orang-orang di daerah lain juga menuntut PSBB. Alasannya rakyat jelata sejatinya sederhana, biar diberi uang belanja bulanan. Sebut saja Jatim dan Jateng. Sementara bagi kelompok pejabat elit, ini soal kucuran anggaran yang lumayan besar. Kalau sampai PSBB di Jakarta diperpanjang, maka daerah lain akan lebih kencang menuntut PSBB juga. Sayangnya ini bukan sekedar anggaran yang akan cair dan dihambur-hamburkan untuk hal yang kurang bermanfaat, tapi juga tentang ambruknya roda ekonomi di tanah Jawa. Negara bisa kehabisan uang, sementara warga kian putus asa jika diperpanjang. Lihatlah Jakarta, tak ada tempat meeting lagi, tak ada restoran dan kafe buka, tak ada orang bertatap muka di tempat umum. Jakarta nyaris mati, dan itu jauh lebih mengerikan dari corona itu sendiri. Pertanyaannya, inikah yang mau kita tiru dan terapkan di daerah lain? Negara bisa bangkrut, sementara warga akan mudah terprovokasi karena sedang kesulitan dan kelaparan. Semakin mengulur waktu semakin lama dan diperpanjang, maka masalah-masalah semakin menumpuk. Dan sekali lagi, jumlah yang mati karena kondisi ini pasti akan jauh lebih besar dari tingkat kematian karena corona. Pertanyaannya, tegakah kalian membiarkan ini terjadi? Lalu masih meributkan birokrasi dan uang sampingan yang tak seberapa itu. PSBB di Jakarta berakhir 23 April. Sebelum hari itu, Presiden perlu satu alasan untuk menghentikan atau tidak memperpanjangnya. Dan alasan yang diperlukan adalah tingginya angka kesembuhan pasien corona, serta metode efektif yang mendasarinya. Dan saat ini terapi plasma konvalesen inilah yang kita punya. Ketika kabar kesembuhan sudah terdengar dan kita berani memberikan pernyataan, maka terapi plasma ini akan diterapkan secara nasional guna memerangi corona, dan itu akan mempercepat negara ini pulih dari krisis. Tapi jika kalian masih sibuk bermain dengan ceperan obat-obatan, mengincar alat PCR dan memperbanyak ventilator, saya khawatir kalian tak akan sempat menikmati segala fasilitas dan hasil tersebut. Karena saat ini negeri ini kehabisan uang dan penjarahan terjadi di mana-mana, maka semua penghasilan atau uang kalian itu berpotensi hilang begitu saja. Bagaimanapun saya hanya mengingatkan, kalian sendirilah yang menentukan pilihan. Terserah kalian apakah mau mempercepat penanganan corona di Indonesia agar PSBB tidak menjalar ke banyak daerah, atau tetap mengais rejeki di tengah wabah, lalu tutup mata dengan segala kesedihan orang-orang di sekitar kita. Dan jikapun kalian tetap bebal, kami tetap berdoa agar Tuhan menunjukkan keajaibannya.